Halo pemirsa, pembunuhan wanita terapis bekam yang ditemukan di kolong tol Jatikarya Bekasi terungkap dari kartu nama yang diberikan korban pada pasien bekam. Karena menolak cinta pelaku, korban dianiaya dan dikubur di kolong tol dalam kondisi hidup. Saya Rian Kaputra, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. 819 jajaran Polri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran Polda mengingat timur okupan 365 Pemirsa, besarnya kobaran api yang melahap sejumlah ruko di tengah permukiman membuat warga panik. Api sulit dipadamkan karena kencangnya angin dan banyaknya bahan mudah terbakar. Warga Jalan Salam Diman panik melihat besarnya kobaran api yang membakar deretan 5 ruko hingga ludes terbakar. Api dengan cepat melahap ruko lantaran kencangnya angin dan banyaknya bahan yang mudah terbakar. Petugas pemadam kebakaran langsung berjibaku menjinakkan api. Upaya pemadaman sempat terkendala akibat banyaknya warga yang berada di sekitar lokasi. Korban menyebut kebakaran terjadi sangat cepat dan tiba-tiba saat ia bersama keluarganya berada di dalam rumah. Api diketahui berasal dari belakang ruko dan langsung menyebar. Tadi jam 7 ya Kang? 7 ya. Waktu kejadian abang di mana bang? Tadi di rumah. Di rumah. Ya. Taunya ada kebakaran? Taunya ada kebakaran itu, dengar orang belakang itu yang teriak. Waktu itu kondisi api, Tetangga belakang. kondisi api seperti apa sih bang waktu itu bang? Kuat, apinya besar. Iya, udah satu rumah itu. Kebakarannya sendiri bang ada berapa ruko bang? 5 ruko ya? Ada korban enggak bang? Belum ada. Api berhasil dipadamkan sekitar 2 jam kemudian. Polisi telah mengamankan lokasi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dari kebakaran yang diperkirakan menimbulkan kerugian hingga miliaran rupiah. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Uun Yuniar melaporkan. 3 orang tewas akibat truk pengangkut batu bara menabrak truk dan sepeda motor di Brebes, Jawa Tengah. Diduga truk mengalami remblong. Warga Jalan Peguyangan, Brebes, Jawa Tengah dikejutkan dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan 3 korban tewas. Menggunakan mobil bak terbuka, warga segera mengevakuasi para korban ke rumah sakit terdekat. Peristiwa berawal saat dam truk membawa batu bara melaju dengan kecepatan tinggi saat melintasi jalan yang menurun. Dam truk tersebut diduga mengalami remblong hingga menabrak sebuah truk engkel pengangkut bibit kopi dan sepeda motor dari arah berlawanan. Kerasnya benturan membuat bagian depan kedua truk mengalami kerusakan parah. Akibat kejadian ini, sopir dam truk Sukir 38 tahun warga Brebes dan 2 pemotor warga Cilacap tewas di lokasi. Sementara kami sedang melaksanakan evakuasi dan mengidentifikasi para korban serta menginventarisir barang bukti yang terlibat kecelakaan. Ada berapa korban, Pak? Informasi awal yang kami dapatkan 3 korban MD di TKP. Kejadian ini sempat menimbulkan kemacetan dari arah Purwokerto dan Tegal. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar melaporkan. Diduga pengemudi mengantuk, mobil yang ditumpangi 3 orang menabrak truk yang berhenti di pinggir jalan. Akibatnya seorang penumpang tewas. Evakuasi korban yang terjepit badan mobil berlangsung dramatis. Kecelakaan minibus yang menabrak truk ini terjadi di Jalan Besar Noah Rambe, Deli Serdang, Sumatera Utara, terekam video amatir warga. Upaya pertolongan terhadap seorang korban yang terjepit badan mobil berlangsung dramatis.
Akibat kecelakaan ini, minibus rusak parah, 1 dari 3 penumpang minibus tewas di lokasi kejadian. Warga menyebut kecelakaan terjadi pada pagi dini hari. Minibus yang datang dari arah Johor menuju Noa Rambe melaju dengan kecepatan tinggi, menabrak belakang truk bermuatan cangkang sawit yang berhenti di bahu jalan. Diduga supir mengantuk dan hilang kendali hingga tak melihat ada truk terparkir di tepi jalan. Ini yang nabrak ini. Yang nabrak belakangnya truk itu. Oh, truknya lagi Lagi parkir ya. Nah, jembat ini kencang kali nih. Aha. Kencang kali mungkin nggak terelak ya jembatnya. Nah, itu Pak. Ada korban jiwa, Pak? Ada 1 orang mati. 1 orang tewas, Pak ya? Nah, tewas. Kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan polisi. Kasus kecelakaan ini kini ditangani Satlantas Polsek Noa Rambe. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Pelaku pembakaran ruko yang menewaskan 3 orang di Tangerang, Banten terungkap dari CCTV yang merekam saat tersangka Dr. Mary berlari ke mobilnya saat kebakaran terjadi. Dr. Mary yang sedang hamil 7 minggu telah ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku yang bekerja di rumah sakit swasta di Jakarta Utara sakit hati karena sang kekasih tidak mau bertanggung jawab serta orang tua sang kekasih tidak merestui. Dr. Mary Anastasia, tersangka pembakaran ruko bengkel motor di kawasan Pasar Malabar yang menewaskan 3 orang dihadirkan dalam gelar perkara di Mapolrestro, Tangerang Kota. Tersangka Dr. Mary sedang hamil 7 minggu hingga kerap mengalami mual. Kasus ini terungkap setelah wanita berusia 30 tahun warga Duta Harapan Indah Jakarta Utara ini terekam CCTV berlari menuju mobil saat terjadi kebakaran di bengkel motor korban. Diperkuat keterangan saksi yang melihat tersangka melemparkan sesuatu ke dalam bengkel, disusul kobaran api dan ledakan. Di dalam mobil tersangka ditemukan 5 kantong plastik berisi bahan bakar Pertamax. Akibat kebakaran, 3 orang penghuni ruko, suami istri Edi Syahputra, 63 tahun, dan Lilis Tasim, 55 tahun, serta Leonardi Syahputra, 35 tahun anak korban yang juga kekasih tersangka Mary. Ketiganya tewas akibat terjebak di lantai atas dan terlalu banyak menghirup asap. 2 anak korban lainnya yang berada di lantai 3 berhasil diselamatkan. Motif tersangka sakit hati karena Leon, sang kekasih, tak mau bertanggung jawab, serta orang tua Leon yang tidak merestui meski mengetahui tengah hamil 7 minggu. Ini 7 minggu. Apakah itu jadi pemicu dia melakukan nekat membakar ruko? Ya, awalnya seperti itu. Karena yang bersangkutan dites setelah hamil, dia meminta pertanggungjawaban kepada pacarnya. Sehingga pacarnya komunikasi sama orang tua, kemudian orang tua seperti dia tidak setuju hubungan mereka, maka yang memicu pelaku untuk melakukan aksinya. Peristiwa berawal saat Dr. Mary mendatangi ruko Leon, kekasihnya, Sabtu malam. Mary menemui orang tua Leon dan meminta Leon bertanggung jawab atas kehamilannya. Namun, orang tua Leon tetap tidak merestui dan mengusir Mary dari ruko. Mary yang sakit hati ke mobilnya mengambil 2 plastik berisi Pertamax yang dibeli dari pedagang eceran dekat bengkel dan dilemparkan ke ruko sang kekasih. Mary yang panik kabur dan meninggalkan mobilnya yang terparkir di dekat ruko. Polisi menyita barang bukti 5 kantong plastik berisi bahan bakar Pertamax, alat tes kehamilan, pakaian, serta mobil tersangka yang digunakan saat beraksi. Tersangka yang telah menjalani tes kejiwaan dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Pemasok narkoba jenis pil ekstasi kepada 5 anggota DPRD Kabupaten Labuan Batu Utara berhasil ditangkap polisi. Pelaku mengaku kerap menyediakan ekstasi dan penginapan untuk oknum anggota DPRD tersebut. Ke-5 anggota dewan ini positif mengonsumsi narkoba, terjaring razia di tempat karaoke. Penggerebekan tempat hiburan ini terjadi akhir pekan lalu di Kota Asahan, Sumatera Utara.
Dari lokasi, belasan orang termasuk 5 oknum anggota DPRD dari Labuhan Batu Utara panik saat polisi merazia ruang karaoke. Hasil tes urin, ke-5 oknum anggota DPRD ini positif mengkonsumsi narkoba. Dari pemeriksaan 17 pelaku yang terjaring, 14 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk 5 anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu Utara. Ke-14 tersangka langsung menjalani penahanan setelah diduga terlibat dalam pesta narkoba. Dari pengembangan, polisi meringkus pelaku pemasok narkoba jenis pil ekstasi pada ke-5 anggota DPRD Labuhan Batu Utara. Pelaku mengaku kerap menyediakan pil ekstasi dan juga penginapan untuk para pejabat anggota DPRD. Dapat kita tetapkan 15 orang sebagai tersangka, yaitu 14 sebagai pengguna, kemudian 1 orang sebagai penjual. Untuk anggota DPRD sendiri gimana? Untuk oknum anggota DPRD 5 orang Labuhan Batu Utara itu yang dapat kita jadikan tersangka dan kita tahan 5 orang. Para pemasok narkoba dijerat penyalahgunaan narkotika dan masih menjalani penahanan bersama 14 tersangka lain. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku begal berkampak meresahkan warga Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pelaku kerap melukai dengan kampak jika korban melawan. Komplotan begal berkampak ditangkap polisi usai beraksi di Jalan Raya RE Marta Dinata, Jakarta Utara. Seorang pengendara motor menjadi korban begal sadis di Jalan RE Marta Dinata, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kedua pelaku menyerang korban dan akan merampas sepeda motornya. Aksi pembegalan terekam video amatir pengguna jalan. Satu dari komplotan pelaku begal tak berkutik saat ditangkap polisi. Dari tangan pelaku disita sebilah kapak. Komplotan ini dikenal sadis karena kerap melukai korbannya saat beraksi dan masuk daftar hitam Polsek Tanjung Priok. Kemudian langsung disabet dengan menggunakan benda tajam atau menggunakan kapak ini. Nah, terus kemudian terjadi pergumulan, akhirnya pelakunya melarikan diri. Kemudian juga pelaku membawa satria milik korban dan membawa kabur. Pelaku mengaku uang hasil kejahatannya kerap digunakan untuk membeli narkoba dan juga untuk main judi di warnet. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara dan polisi masih memburu pelaku lain. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pencurian sepeda motor di Ciracas, Jakarta Timur terekam CCTV. Nekat beraksi siang hari, pelaku menggasak sepeda motor hanya dalam 20 detik. Melihat situasi aman, satu pelaku turun dari motor dan beraksi merusak kunci kontak sepeda motor yang terparkir di depan ruko di Jalan Darussalam, Rawababon, Ciracas, Jakarta Timur. Aksi kedua pelaku tergolong nekat dilakukan pada siang hari. Pelaku membawa kabur motor tersebut hanya dalam 20 detik. Korban berharap polisi bisa menangkap pelaku pencurian. Perselingkuhan berujung maut, seorang pria dibunuh oleh suami dari wanita yang diselingkuhi korban. Pelaku menyewa pembunuh bayaran 30 juta rupiah. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.